Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tema yang mungkin sering kita dengar tetapi penting untuk kita bahas karena banyak dan syarat dengan pelajaran yang mendalam dalam kehidupan kita tentang asrat as-sa'ah. Asratus sya'ah atau asyratus sa'ah artinya tanda-tanda kiamat. Dan asyratus sa'ah atau tanda-tanda kiamat ini adalah bentuk kebenaran kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan disebutkan dalam hadis Abi Zaid Amr ibn Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Jadi suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh. Wa sa'idal mimbar. Kemudian setelah sholat subuh beliau naik ke atas mimbar, fa khatabana hatta hadarati dhuhra. Rasul berceramah dari ba'da subuh sampai duhur. Thumma sa'idal mimbar. Setelah selesai duhur, naik lagi beliau ke atas mimbar hatta hadaratil asra, sampai datang waktu sholat asar. Beliau terus berkhutbah. Thumma nazala fa shalla, kemudian beliau turun dan salat asar. Setelah salat asar, thumma sa'idal mimbar, naik lagi ke atas mimbar hatta gharabati syamsu, sampai matahari tenggelam. Fa akhbarana ma kana wa ma huwa kain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesuatu yang telah berlaku dan sesuatu yang akan terjadi. Fa'alamuna ahfaduna, orang yang paling alim di antara kami adalah orang yang paling hafal dengan khutbah Nabi tadi. Bayangkan Nabi berkhutbah dari ba'da subuh sampai maghrib. Siapa yang tahan bicara seperti ini kalau bukan seorang Nabi? Saya saja kalau ceramah kelamaan capek juga kan. Padahal sejam 2 jam itu dah teler gitu. Selesai ceramah sariawan pula kan. Tapi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dari subuh sampai maghrib? Bagaimana itu ceritanya, ceramahnya? Dan Nabi menjelaskan tentang sesuatu yang akan terjadi. Artinya ini bicara soal tanda-tanda yang akan berlaku. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berceramah sepanjang itu hanya menjelaskan tentang peristiwa yang akan berlaku. Dari sini kita tahu bahwa tanda-tanda kiamat ini sudah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam, dan sebagiannya sudah terjadi dan sebagiannya lagi akan terjadi dan pasti terjadi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada sebuah pertanyaan, kenapa kita harus membahas tentang tanda-tanda kiamat ini? Apa faedahnya? Dan kenapa pula Nabi SAW menyebutkan tanda-tanda kiamat? Baik kiamat kecil atau tanda-tanda kiamat kecil atau tanda-tanda kiamat besar. Tentu di antara faedahnya disebutkan oleh para ulama. Apa faedahnya mengenal tanda-tanda kiamat ini? Pertama, si'atu rahmatillahi azza wa jalla. Luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita
di mana Allah tidak mengirim kiamat itu sekonyong-konyong. Sebab kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba menghancurkan alam semesta, maka akan mengagetkan semua orang kan. Tentu orang-orang yang terutama dari kalangan ahli maksiat, mereka tidak sempat bertobat. Bahkan boleh jadi orang yang beriman yang kurang amalnya juga tidak sempat menambah amalannya. Makanya ini sebuah keadilan dan rahmat Allah, di mana sebelum terjadi kiamat besar itu dimukaddimahi dengan tanda-tanda, dan ini kasih sayang Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, di antara faedahnya al-isti'dad lirrahili wad daril akhirah. Tentu supaya kita persiapan menuju kehidupan setelah kematian. Jadi dengan adanya tanda-tanda ini kita semakin persiapan. Jangan sampai bekal yang kurang cukup ini tiba-tiba dunia dikiamatkan. Maka seorang muslim, maka dia akan menyegerakan bertobat kepada Allah dan memperbanyak amal saleh untuk persiapan setelah kematian. Makanya dikirim tanda-tanda ini. Kemudian yang ketiga, tathbitul iman fil qalbi, untuk memantapkan keimanan kita dalam hati. Karena Nabi SAW terkadang bicara sesuatu, pembicaraan Rasul itu terkadang masuk akal, terkadang tidak masuk akal, terkadang terkesan dongeng. Bagaimana tidak terkesan dongeng? Munculnya Dajjal dengan kisahnya yang luar biasa menakjubkan, kemudian adanya Isa yang turun dari langit, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, itu kan terkesan dongeng itu. Tapi bagi orang-orang yang beriman ini bukan dongeng. Ini sebuah kenyataan yang akan terjadi dan pasti terjadi. Karena yang bicara bukan orang biasa, tapi yang bicara seorang nabi. Kalau yang bicara mungkin dukun atau paranormal, kita katakan dia sedang ngawur dalam bicara. Boleh jadi dia sedang berbicara khurafat. Kalau yang bicara dukun kan itu, dukun meramalkan sesuatu, kita katakan khurafat ini. Tapi karena yang bicara adalah Nabi SAW, ini bukan khurafat, tetapi yang dibicarakan Nabi SAW adalah wahyu yang Allah wahyukan. Makanya Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sehingga dari sini tertetapkan sebuah keimanan yang jauh lebih mantap lagi. Karena di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah beriman dengan yang gaib. Ini kan perkara gaib, harus diimani. Ya, ini juga di antara manfaatnya. Kemudian yang keempat, tahyiyatun nufus limuwajahatil fitan. Jadi jiwa semakin tegar lagi untuk menghadapi banyak fitnah yang akan menyongsong di depan. Jadi jiwa kita ini semakin teguh. Karena di depan kita ini, di antara tanda-tanda kiamat itu akan banyak fitnah. Dan fitnah itu bisa menggoncang keimanan orang. Jadi fitnah akhir zaman ini, Nabi SAW sampai mempermisalkan seperti gelapnya malam. Bayangkan gelapnya malam, kita berjalan di kegelapan, tidak ada penerangan cahaya, bisa nabrak sana sini. Lah sampai Nabi SAW mempermisalkan fitnah itu seperti gelapnya malam, dan fitnah ini menggoyang keimanan. Bisa saja paginya dia mukmin, sore harinya dia kafir. Sore harinya dia mukmin, pagi harinya dia kafir. Jadi dengan dihabarkan akan terjadi fitnah ini, fitnah itu di akhir zaman atas lisan Rasul, maka jiwa ini semakin persiapan untuk menghadapi fitnah-fitnah itu. Nah, ini juga di antara faedah kenapa disebutkan tentang asratus sa'ah di sini. Kemudian juga di antara faedahnya adalah al-hadharu minat tasyabbuh bil kufar. Dengan disebutkan tanda-tanda kiamat itu supaya kita makin hati-hati. Jangan sampai kita tasyabbuh menyerupai orang kafir.
Karena di antara tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul, la taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in faqila ya Rasulullah kafarisi war rum qala wa minan nasi illa ulaik. Kata Nabi SAW, tidak mungkin terjadi kiamat sampai di antara umatku, kata Nabi, ada yang mengikuti jejak-jejak umat-umat terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai dikatakan, wahai Rasul, apakah yang dimaksud adalah Persia dan Romawi? Kata Rasul, dan di antara manusia tidak ada lagi kecuali mereka. Artinya bahwa di antara tanda-tanda kiamat, kata Nabi SAW, umatnya nanti akan mengikuti orang-orang kafir. Lah dari sini dengan mengenal tentang tanda-tanda kiamat, akhirnya kita pun berusaha untuk berhati-hati. Jangan sampai kita ini tasyabbuh dengan orang kafir, karena Rasul 14 abad yang silam sudah bersabda seperti itu. Ini juga di antara faedahnya. Kemudian juga di antara faedahnya adalah tarkul munkarat wal bu'du anil ma'asi. Kita berusaha untuk meninggalkan kemungkaran dan berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena Nabi SAW pernah mengatakan bahwa di antara umatku akan terjadi banyak musibah. Kemudian Rasul mengatakan khasfun wa qadhfun wa masfun. Apa itu khasfun? Khasfun itu kalau diarahkan ke langit artinya gerhana, kalau diarahkan ke bumi artinya gempa, dan akan terjadi banyak gempa. Kemudian qadhfun itu artinya hujan batu. Kita lihat ketika ada angin puting beliung yang mengangkat semua benda-benda yang ada di bawah, kemudian diangkat ke langit dan ditumpahkan lagi ke bumi, itu namanya qadhfun. Ataupun maskhun, orang-orang yang dirubah watak-watak mereka, jasad mereka manusia, tapi hati mereka seperti binatang, bahkan lebih parah daripada binatang. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, 3 bencana ini kapan terjadi? Apakah mungkin bencana ini terjadi ketika orang-orang soleh masih ada di sekitar kita? Kata Nabi SAW, na'am, ya, kalau seandainya keburukannya jauh lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Jadi kalau orang jahatnya lebih mendominasi dibandingkan orang baiknya, maka akan terjadi 3 bencana ini. Dari sini menunjukkan bahwa dengan mengenal tanda-tanda kiamat, maka kita berusaha meninggalkan kemungkaran dan menjauhi maksiat supaya tidak turun bencana. Ini juga di antara faedahnya. Kemudian juga di antara faedahnya, kita berusaha untuk ikhtiram kepada para ulama dan berusaha untuk duduk di majelis-majelis ulama. Karena di antara tanda-tanda kiamat, Nabi SAW mengatakan akan diangkatnya ilmu dan disebarnya kejahilan. Ketika ilmu diangkat, kemudian kejahilan menyebar, disitulah kiamat sudah dekat. Ketika para sahabat bertanya, bagaimana cara ilmu diangkat itu, hai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan diangkatnya ilmu itu bukan diwafatkan para ulama. Bukan berarti ilmu itu secara zatnya diangkat dari bumi kemudian diangkat ke langit, bukan itu maksudnya, tetapi dengan cara mewafatkan para ulama. Karena ketika para ulama sudah wafat, mau bertanya sama siapa? Akhirnya orang-orang jahil pun berpura-pura menjadi ulama. Makanya ada istilah di akhir zaman itu, banyak telur belum menetas tetapi sudah berkokok, katanya. Kenapa? Tidak punya ilmu tetapi berfatwa. Ini yang bahaya. Pesantrennya di mana tidak tahu, tahu-tahu jadi ustaz dan berfatwa saja. Nah, ini dengan mengetahui tanda-tanda kiamat bahwa di akhir zaman akan menyebar kejahilan dan ilmu akan diangkat, sehingga kita yang mengetahui ini makin hormat kepada para ulama dan duduk di majelis ulama, dan mereka berusaha untuk mencari ilmu kepada para ulama. Kemudian juga dengan mengenal tanda-tanda kiamat,
akhirnya kita al-ihtimam bi syairil Islam, berusaha untuk mengagungkan syiar-syiar Islam. Karena Nabi SAW ketika menyebutkan tanda-tanda kiamat adalah an yusallima rajul ala rajuli la yusallimu alaihi illa bil ma'rifah, di mana ketika seseorang menyebarkan salam, dia tidak menyebarkan salam kecuali kepada yang dikenal saja. Padahal sabda Rasul mengatakan sebarlah salam kepada yang kau kenal dan kepada yang kau tidak kenal. Tapi nanti di antara tanda-tanda kiamat kata Rasul, di akhir zaman itu orang yang mengucapkan salam tidak disampaikan kecuali kepada orang yang dikenal saja, dan itu sudah terjadi. Ya, mungkin kalau anda yang hadir di sini, ya ketemu Pak Iqbal dari jauh udah salam tuh, kenal masalahnya kan. Assalamualaikum Pak Iqbal. Ketemu tetangganya Pak Iqbal Muslim juga, tak mau juga salam kita. Lah itu artinya tanda-tanda kiamat. Lah dengan mengenal tanda-tanda kiamat seperti ini, akhirnya kita semakin mengagungkan syiar Islam. Jangan sampai terjadi orang mengucapkan salam itu kepada yang dikenal saja. Bahkan anehnya kalau seandainya kita ini ada orang yang tidak kenal, kemudian kita ucapkan salam, Assalamualaikum Pak, itu nggak dijawab. Bapak itu memperhatikan kita, kemudian didekati, kenal di mana ya kita, katanya. Nah, kan malah gitu dia, ya bukannya dijawab gitu ya, malah dibilang so akrab katanya. Kan repot kalau kayak gini ya. Lah ini tanda-tanda kiamat. Lah dengan mengenal tanda-tanda kiamat ini, maka kita semakin mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar Islam. Ya. Termasuk juga dengan mengenal tanda-tanda kiamat, maka kita semakin berusaha untuk menjadi orang yang amanah dalam segala hal. Karena di antara tanda-tanda kiamat itu dicabutnya amanah. Ya, di antara tanda-tanda kiamat kata Nabi SAW adalah idha'atul amanah, hilangnya amanah. Dan apabila amanah itu sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya kata Rasul. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Apabila perkara itu diserahkan ke yang bukan pakarnya, tunggulah kiamatnya kata Rasul. Maka dengan mengenal tanda-tanda kiamat, maka semakin kita menjadi orang yang amanah. Kemudian juga dengan mengenal tanda-tanda kiamat, maka kita semakin memerangi riba. Memerangi riba. Karena di antara tanda-tanda kiamat tersebarnya riba. Kathratul riba, tersebarnya riba di mana-mana. Artinya kita sudah tahu informasi dari Nabi 14 abad yang silam bahwa di antara tanda-tanda kiamat akan tersebarnya riba. Semakin kita mengenal tanda-tanda itu, maka semakin memerangi riba. Kan ini tanda-tandanya. Walaupun tidak semua tanda-tanda kiamat itu jelek, tapi umumnya jelek. Ya. Kemudian juga di antara faedah mengenal tanda-tanda kiamat adalah ta'dhimu amrid dima, berusaha untuk mengagungkan perkara darah, tidak memudah-mudahkan untuk meneteskan darah atau membunuh manusia. Karena nanti di akhir zaman kata Nabi SAW, la taqumus sa'atu hatta yaksurul haraju. Tidak mungkin tegak hari kiamat sampai banyak menyebar al-haraj. Sahabat bertanya, apa itu haraj wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan al-haraju al-qatlu, pembunuhan. Bahkan Rasul bersabda dalam hadis yang lain, sampai orang yang membunuh tidak tahu kenapa dia bisa membunuh, dan orang yang dibunuh lebih bingung lagi, kenapa aku bisa dibunuh. Itu terjadi hari ini kan. Karena dalam Islam itu menghilangkan nyawa itu ada aturannya. Seperti Rasul mengatakan la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin. Tidak boleh seseorang menghilangkan nyawa seorang muslim kecuali karena 3 perkara. Pertama, karena berzinah dan dia sudah menikah. Yang kedua, dia membunuh kemudian sebagai kisos dia dibunuh. Kemudian yang ketiga, orang murtad. Orang murtad dalam Islam itu dibunuh. Ya, atau mungkin yang lainnya seperti orang yang merusak di bumi, merampok dengan sangat sadis gitu ya, maka bisa dibunuh dalam undang-undang negara Islam. Ya. Jadi membunuh itu ada aturannya dalam Islam. Tapi sekarang tidak, urusan parkir aja bunuh-bunuhan, urusan waris bunuh-bunuhan, urusan bercanda bunuh-bunuhan, gara-gara bercanda bunuh-bunuhan.
Gara-gara pilkada carok-carokan. Di mana tuh yang carok-carokan? Gara-gara kalah pilkada. Kan aneh gitu. Masa urusan pilkada siapa yang menang, siapa yang kalah, orang lain pula yang bunuh-bunuhan. Makanya wajar kalau Rasul mengatakan al-qatil la yadri fi ma qatal wal maqtul la yadri fi ma qutil. Orang yang membunuh bingung kenapa dia bisa membunuh, orang yang dibunuh lebih bingung lagi kenapa bisa saya dibunuh gitu kan. Lah itulah tanda-tanda kiamat namanya. Ya, jadi dengan mengenal tanda-tanda kiamat kita semakin mengagungkan darah. Jangan mudah meneteskan darah kaum muslimin. Ya. Kemudian juga dengan mengenal tanda-tanda kiamat, al-hadzaru minadz-zulmi wa i'anatil zalimin. Jangan sampai kita menjadi pelaku kezaliman atau menolong orang yang melakukan kezaliman. Karena di antara tanda-tanda kiamat, Nabi SAW mengatakan bahwa akan ada para pemimpin ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar. Di tangan mereka ada cambuk-cambuk yang suka mencambuk manusia. Ini kinayah daripada penguasa-penguasa zalim. Mereka mengambil hak rakyatnya tetapi hak rakyat tidak dipenuhi. Itu zalim. Dan siapapun yang menolong mereka maka termasuk dalam ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ya zalim juga dia. Tahu ini penguasa zalim, didukung zalim juga dia. Dan ini tanda-tanda kiamat. Makanya dengan mengetahui tanda-tanda kiamat sehingga kita berusaha untuk tidak jatuh kepada kezaliman dan tidak menolong orang-orang yang zalim. Termasuk juga di antara tanda-tanda kiamat dengan hikmahnya adalah al-ihtimamu bil ibadati fi awqatil fitan. Kita akan lebih memperhatikan waktu dengan menyibukkan beribadah kepada Allah di tengah-tengah fitnah melanda di sekitar kita. Karena fitnah yang melalaikan ibadah di sekitar kita itu sudah mulai banyak. Mulai dari fitnah harta, fitnah wanita, ya, fitnah kehormatan, kepemimpinan dan begitu seterusnya. Di jabatan itu kan melalaikan semuanya. Makanya dengan mengenal tanda-tanda kiamat ini kita semakin menjaga waktu. Termasuk juga berusaha untuk menjaga kehormatan dan kemaluan. Karena di antara tanda-tanda kiamat itu tersebarnya perzinahan di mana-mana. Maka dengan mengenal tanda-tanda kiamat ini kita semakin menjaga kehormatan kita untuk tidak terjerumus kepada perzinahan. Termasuk juga makin rendah diri, rendah hati. Karena di antara tanda-tanda kiamat adalah munculnya orang-orang sombong. Maka dengan mengenal akan muncul orang-orang sombong, maka kita akan merendah supaya tidak termasuk bagian dari tanda-tanda itu. Ya. Kemudian juga di antara faedahnya adalah makin tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi di antara hikmah-hikmahnya yang tidak bisa kita jelaskan karena banyak pembahasan. Baik, kita masuk pada pembahasan yang lainnya tentang pembagian asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Para ulama berselisih pendapat tentang pembagian tanda-tanda kiamat. Ada yang membagi tanda-tanda kiamat itu menjadi 3. Ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat pertengahan, ada tanda-tanda kiamat besar. Ini satu pendapat. Dan pendapat ini memerinci seperti ini. Jadi maksudnya tanda-tanda kiamat kecil adalah tanda-tanda yang sudah berlaku dan hanya menjadi cerita. Dan tidak mungkin terulang. Jadi tanda-tandanya ini sudah terjadi dan tidak akan terulang dan hanya menjadi cerita saja. Contoh diutusnya Nabi, tidak mungkin terulang. Ya akan jadi cerita. Kemudian kematian Nabi. Kemudian bulan terbelah menjadi 2, kan tidak mungkin juga terbelah lagi. Jadi ada tanda-tanda itu sudah berlaku dan tidak mungkin terulang dan hanya tersisa ceritanya. Lah ini disebut tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian yang kedua ada tanda-tanda pertengahan. Itulah tanda-tanda yang akan semakin, yang sudah terjadi dan akan tetap terjadi dan akan terus terjadi dan akan semakin besar. Seperti tersebarnya zina, kemudian hilangnya amanah, itu ya.
tersebarnya riba, itu kan semakin besar, ya, dan terus berlangsung dan ada terus gitu ya. Lah ini namanya tanda-tanda kiamat pertengahan. Baru namanya tanda-tanda kiamat besar. Itulah yang 10 tanda. Itulah yang disebut dengan keluarnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam, adanya Ya'juj wa Ma'juj, kemudian asap hitam menebal di langit, kemudian adanya gempa di arah timur, barat dan jazirah Arab, sampai kepada binatang yang melata, matahari terbit dari barat, kemudian api yang menyala dari negeri Aden Yaman dan menggiring manusia ke Syam, sehingga terjadilah kiamat besar. Lah itu ada yang memerinci seperti itu. Tetapi pendapat yang lain mengatakan bahwa tanda-tanda kiamat itu cuma 2. Tanda-tanda kiamat itu cuma 2. Tanda-tanda kiamat besar dan tanda-tanda kiamat kecil saja. Di mana tanda-tanda pertengahan ini masuk kepada tanda-tanda kiamat kecil. Lah tanda-tanda kiamat kecil baru kemudian dirinci. Ada tanda-tanda kiamat kecil yang sudah berlaku dan tidak akan pernah terjadi lagi. Yang kedua, ada tanda-tanda kiamat kecil yang sedang berlaku dan akan terus berlaku. Yang ketiga, ada tanda-tanda kiamat kecil belum berlaku. Dan yang keempat, ada tanda-tanda kiamat kecil yang berada di tengah-tengah tanda-tanda kiamat besar. Seperti umpamanya apa? Diangkatnya Quran, kemudian dirobohkannya Ka'bah sampai ke akar-akarnya oleh Dzu Suwaikataini. Itu kan ditanda di tengah-tengah tanda-tanda kiamat besar itu, ya. Jadi ada yang memerinci tanda-tanda kiamat kecil menjadi 4. Ada yang sudah berlaku, seperti tadi contohnya kematian Nabi, kemudian kematian para sahabat, kemudian bulan terbelah menjadi 2 gitu ya. Itu sudah berlaku, ya. Kemudian sedang berlaku dan akan terus berlaku, ya, seperti tersebarnya zina, tersebarnya riba, pembunuhan di mana-mana, tersebarnya fitnah, itu sedang berlaku. Yang ketiga, ada yang belum berlaku. Seperti contohnya apa? Contohnya adalah sungai Efrat yang akan mengering, kemudian akan menghasilkan emas dan akan menjadi rebutan. Itu belum berlaku, ya kan? Kemudian juga menghijaunya negeri Arab, itu belum berlaku, ya. Kemudian juga beberapa tanda yang sebelum terjadi tanda-tanda kiamat besar, itulah tanda-tandanya. Lah, yang keempat, baru ada tanda-tanda kiamat kecil, itu dia di tengah-tengah tanda-tanda kiamat besar. Ya, contohnya tadi, datangnya pasukan dari Habasyah, namanya dipimpin oleh seorang pemimpin Dzu Suwaikataini, membawa pasukan kemudian menghancurkan Ka'bah sehancur-hancurnya. Ini berlaku kapan? Setelah meninggalnya Isa. Setelah meninggalnya Isa bin Maryam, Ka'bah tidak ada yang tawaf, tidak ada yang haji, tidak ada yang umrah. Datanglah pasukan Dzu Suwaikataini dari Ethiopia, kemudian menghancurkan dan mengambil pembendaharaannya. Ini kan di tengah-tengah tanda-tanda kiamat besar namanya. Atau kemudian diangkatnya Quran dalam satu malam, sehingga tulisan hilang, kemudian hafalan juga hilang, sehingga tidak ada Quran di permukaan bumi kecuali diangkat oleh Allah. Ini pun terjadi di tengah-tengah kiamat besar. Nah, ada yang kemudian membagi seperti itu. Baru setelah itu tanda-tanda kiamat besar. Lah, tanda-tanda kiamat besar terbagi 2. Ada tanda-tanda yang dilihat semua orang, jadi semua manusia melihatnya. Tapi ada mukmin dan kafir melihatnya. Seperti Dajjal, mukmin kafir melihatnya. Ya, turunnya Isa, mukmin kafir melihatnya. Kemudian juga Ya'juj dan Ma'juj, itu mukmin kafir melihatnya. Tapi ada tanda-tanda yang hanya dilihat orang kafir dan mukmin tidak melihatnya. Kapan itu? Ketika tergiringnya mereka dengan api dari Hijaz. Karena mukmin tidak ada lagi hidup, karena sudah diwafatkan dengan dikirim angin yang sangat dingin sekali, kemudian menerpa setiap ketiak orang yang memiliki iman walaupun sebiji dzarrah, kemudian meninggal. Ketika itu tidak ada yang hidup kecuali orang kafir. Maka datang api yang menggiring mereka ke Syam, kemudian terjadi kiamat besar. Itu hanya terjadi kepada orang kafir saja. Jadi kiamat pertama atau tiupan sangkakala pertama Israfil tidak mungkin terjadi kepada orang yang beriman. Jadi hanya terjadi kepada orang kafir saja. Lah, ini rincian tentang pembagian tanda-tanda kiamat, ya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru kita akan masuk apa saja tanda-tanda. Kalau tadi kan secara global kita masuk secara rinciannya.
Pertama kita bicara tentang tanda-tanda kiamat kecil. Secara ringkas saja ya. Kalau kita jelaskan secara terperinci ya kelamaan. Ya. Yang pertama bi'tsatun Nabi. Diutusnya Nabi SAW. Kata Rasul, bu'ithtu ana wasa'ah kahataini. Kata Rasul, aku diutus dengan hari kiamat itu seperti ini. Rasul kemudian mengatakan seperti ini sambil mengisyaratkan telunjuk dan jari tengahnya. Ya. Kemudian Rasul merapatkannya. Seperti ini. Awalnya begini, kemudian Rasul merapatkannya seperti ini. Ya. Menunjukkan bahwa diutusnya Nabi SAW dengan terjadinya kiamat itu sudah dekat. Kenapa sudah dekat? Karena sudah tidak ada nabi setelahnya. Kata Nabi SAW, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Artinya dialah nabi terakhir. Kalau sudah nabi terakhir dan tidak ada nabi setelahnya, berarti nunggu kiamat saja lah kan begitu. Dan umatnya adalah umat terakhir dan tidak akan ada umat lagi selain umat Muhammad. Lah karena dia adalah nabi terakhir dan umatnya juga umat terakhir, berarti tidak akan ada nabi lagi dan tidak ada umat nabi lagi. Berarti tinggal menunggu kiamat dihancurkan saja. Itulah kenapa kemudian diutusnya Nabi menjadi tanda dari tanda-tanda kiamat. Kemudian yang kedua, kematian Nabi. Kematian Nabi jelas juga di antara tanda-tanda kiamat karena sudah tidak ada Nabi lagi. Kalau ada orang yang ngaku Nabi, dan itu ada orang yang ngaku Nabi, dan itu juga tanda-tanda kiamat juga. Jadi munculnya orang-orang yang ngaku Nabi. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yab'atha dajjaluna kadzabuna qaribun min 30 kulluhum yaz'amu annahu Rasulullah. Kata Rasul, tidak mungkin tegak hari kiamat sampai muncul dajjal-dajjal. Kurang lebih jumlah mereka sekitar 30, semua mengaku dirinya utusan Allah. Ya tentu 30 ini bukan batasan. Ya, bukan batasan karena buktinya yang ngaku Nabi dan Rasul itu lebih daripada 30 ya. Sebagian para ulama mengatakan maksudnya inilah yang terkenal. Yang terkenal di masa dulu. 30 itu. Bukan berarti setelahnya tidak ada lagi. Banyak di Indonesia ngaku Nabi aja ramai gitu ya. Dari zaman ke zaman ada saja Indonesia itu orang yang ngaku Nabi kan. Mulai daripada yang terkenal seperti Ahmad Musaddiq dulu kan. Udah tobat ya. Mudah-mudahan tobat lah ya. Kemudian juga Nabi Cecep kan itu dari Jawa Barat. Nggak tahu nggak si Cecep ini udah tobat belum? Udah tobat ya. Belum tobat juga ya. Ya, macam-macam kan di Indonesia ini ngaku Nabi. Tapi di Jakarta ada orang yang punya pabrik roti ngaku Nabi, karyawannya nggak digaji. Ketika ditanya kenapa nggak digaji, karena kerja sama Nabi katanya. Kerja sama Nabi lah kan ada orang kayak gitu. Ya. Lah di zaman Rasul sebenarnya ngaku Nabi itu di awal-awal periode Mekah nggak ada yang ngaku Nabi. Jadi dakwah Rasul di Mekah kan 13 tahun tuh, nggak ada orang ngaku Nabi. Kenapa? Risikonya berat. Nabi asli saja diintimidasi kan gitu, diserang, mau dibunuh, dianggap gila. Ya takutlah orang-orang ngaku Nabi. Oh Nabi aslinya saja luar biasa tantangannya. Makanya di awal kenabian tidak ada orang ngaku Nabi. Bahkan ketika Rasul pindah ke Madinah pun di awal-awal di Madinah tidak ada ngaku Nabi. Banyaknya orang ngaku Nabi itu setelah Fathu Mekah. Jadi setelah Mekah dikuasai, Madinah dikuasai, kabilah-kabilah banyak bergabung, Rasul mulai dihargai dan dihormati, baru orang memandang enak juga jadi Nabi katanya. Dia tidak tahu bagaimana susahnya Rasul periode Mekah dan awal Madinah kan. Jadi mereka akhirnya setelah Rasul sukses menjadi Nabi dan memimpin umat, baru orang terpikir enak juga jadi Nabi. Dari situlah banyak orang ngaku Nabi di akhir-akhir sebelum wafatnya Nabi. Muncul Musailamah Al-Kadzdzab, muncul Tulaiha, muncul Al-Aswad Al-Ansi, muncul Sajah bintul Haris. Bermunculan tuh di akhir-akhir hayat Nabi. Bahkan si Nabi palsu dengan Nabi palsu kawin. Seperti Musailamah Al-Kadzdzab kan Nabi palsu. Kemudian di situ juga ada seorang wanita ngaku Nabi namanya Sajah bintu Al-Haris. Akhirnya kawin itu dua Nabi palsu ini. Bayangkan. Ya, jadi tetapi Allah takdirkan ada yang tobat, seperti Sajah bintul Haris tobat dan baik Islamnya. Kemudian Tulaihah juga tobat baik Islamnya.
Tapi Musailamah Al-Kadzdzab tidak tobat sehingga diserang oleh Abu Bakar dan meninggal di sebuah kebun. Makanya kemudian peperangannya disebut kebun kematian, ya, dalam perang Yamamah. Kemudian juga Al-Aswad Al-Ansi juga dibunuh, ya, karena ngaku Nabi. Jadi di zaman itu sudah ada orang ngaku Nabi. Setelah meninggalnya Nabi, sampai kemudian seorang Syiah namanya Mukhtar Ats-Tsaqafi, ya, di zaman tabi'in juga ngaku Nabi, kemudian dibunuh juga. Dan banyak sekali sampai hari ini banyak bermunculan orang ngaku Nabi. Intinya bahwa kematian Nabi SAW menutup tidak ada lagi Nabi setelahnya, dan itu tanda dari tanda-tanda kiamat. Kemudian yang ketiga, zuhurul fitan, banyaknya fitnah di mana-mana. Nabi SAW mengatakan, inna baina yaday sa'ati fitanan kaqita'il lailil mudlim. Sesungguhnya mendekati kiamat akan terjadi banyak fitnah, di mana fitnah ini seperti potongan malam yang sangat gelap gulita. Yusbihu rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di mana di pagi hari ada orang beriman, sore hari sudah kafir. Di sore hari beriman, paginya pula kafir. Maka ketika itu kata Rasul, al-qa'id fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk lebih baik dibandingkan orang yang berdiri. Wal qa'im fiha khairun minal mashi. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Dan seterusnya. Artinya bahwa kata Rasul, nanti mendekati kiamat akan banyak terjadi fitnah, dan fitnah ini akan menggoncang iman. Menggoncang iman seseorang, dan itu sudah terjadi. Banyaknya kesyirikan, itu kan menggoncang iman kita. Banyaknya perkara-perkara baru dalam Islam, itu juga bisa menggoncang sunnah kita. Kemudian banyaknya kemaksiatan di tengah-tengah kita, mulai daripada perjudian, baik yang online, offline, judol dan yang lainnya. Nah, itu kan merebak di mana? Ini kan menggoncang iman. Sampai penegak-penegak hukum juga sudah main judol-judol juga rupanya. Tapi dibilangnya iseng katanya. Dibilang iseng pula, coba kan. Orang judi dibilang iseng kan kurang ajar itu. Perkara yang haram dibilang iseng. Perkara dosa itu bukan iseng-isengan. Yang namanya haram ya tetap haram sampai kiamat. Baik aturan negara atau aturan Islam, sama saja, dilarang. Ya. Nah ini kan fitnah. Lah kalau para penegak hukumnya sudah main-main dalam masalah judi, macam mana dia akan menegakkan hukum kan? Dia tidak mungkin menegakkan hukum. Wajar kalau Rasul mengatakan hakim itu 2/3 di neraka, 1/3 di sorga. Coba 2/3 di neraka, 1/3 di sorga. Karena Rasul mengatakan hakim itu ada 3, 2 di sorga, 1 di neraka. Artinya 2/3 di neraka, 1/3 di sorga. Kalau kita mau buat kalkulasi seperti itu kan. Nah ini terjadi di negeri kita. Ya, jadi fitnah ini luar biasa. Makanya kita lihat banyak orang yang murtad tanpa sadar atau dengan sadar. Di Batam ini orang murtad banyak sekali. Hanya gara-gara faktor pernikahan murtad, ya kan? Hanya faktor ekonomi murtad. Kena bencana sedikit dibantu orang murtad. Nah, ini negeri kita, ini kan fitnah namanya. Menggoncang keimanan. Di pagi hari dia beriman, sore hari dia sudah kufur. Ya, kemudian pusing sedikit tentang usaha, datang ke dukun, murtad dia akhirnya karena percaya dengan dukun. Rasul mengatakan barang siapa yang datang ke dukun kemudian bertanya, dibenarkan ucapannya, maka dia telah kufur dengan syariat Muhammad. Artinya dia telah keluar dari Islam. Coba bayangkan, ya, percaya dengan tanggal-tanggal tanpa sadar, murtad dia. Itulah fitnah, ya, tanpa sadar. Dan ini fitnah, ini tanda-tanda dari tanda-tanda kiamat yang akan berlaku. Kemudian kasratul mal, banyaknya harta. Maksudnya banyaknya harta ini yang melalaikan. Ya, banyaknya harta yang melalaikan. Ada orang yang bercita-cita seperti ini. Ya tentu ini orang baiknya. Ustaz, kalau saya kaya, mungkin saya bisa mengatur harta. Mungkin kalau ada masjid yang belum jadi, saya akan bantu. Kalau panti asuhan nampak kurang, saya akan bantu. Pokoknya ada orang yang berpikir kalau kaya itu dia bisa mengatur harta. Dengan hartanya dia bisa berbuat baik. Tapi setelah Allah kabulkan dia jadi kaya raya, apa yang terjadi? Bukan dia yang memegang harta, harta yang memegang kupingnya. Kata harta ke timur, dia ke timur. Kata harta ke barat, dia ke barat. Itulah harta.
Akhirnya apa? Cita-cita yang dulu ketika miskin ingin berbuat baik, setelah kaya hilang semuanya. Itulah rahasia bejatnya orang. Kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna." Manusia itu terkadang mudah melampaui batas ketika rizki dibentangkan. Ada orang Jakarta datang ke saya, "Ustaz, saya penggemar Ustaz di YouTube." Alhamdulillah, katanya. Coba saya kenal Ustaz dulu waktu saya masih kaya. Saya bangun pesantren Ustaz, katanya. Jadi saya bilang, "Kenapa kau datang miskin pula?" Kok waktu miskin pula datang ke sini? Waktu kaya kemana aja? Saya bilang. Jadi kadang-kadang kan seperti itu. Nah, ini banyaknya harta yang melalaikan, ini bagian dari tanda-tanda kiamat. Kemudian juga diaul amanah. Diaul amanah, hilangnya amanah. Rasul mengatakan, "Idza duyiatil amanah fantadiris saah." Kalau amanah itu sudah dilalaikan, maka tunggulah kiamat dibangkitkan. Rasul ditanya, bagaimana cara melalaikannya wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, "Idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadiris saah." Kalau amanah diserahkan ke yang bukan ahlinya, tunggulah kiamatnya. Itulah melalaikan amanah, kata Rasul. Jangan terlalu tinggi. Terkadang amanah-amanah ringan saja kadang-kadang kita tidak bisa melakukannya, kan? Contoh amanah lihat, amanah dengar, itu saja yang mudah. Ada saudara kita mungkin terlihat oleh mata kita dia sedang maksiat, padahal kewajiban kita menutup aibnya. Malah kita sebarkan pula, tak nyangka si anu itu rupanya dia ahli maksiat, umpamanya. Tidak boleh. Harusnya saudara kita yang bermaksiat ditutupi, kan, dan dinasihati, bukan disebarkan aibnya. Atau mungkin amanah dengar, bisik-bisiklah si kawan itu, "Saya mau cerita, boleh nggak?" "Boleh, tapi jangan ceritakan ya." "Iya," katanya. Diceritakan. Ketika diceritakan gitu juga bahasanya. "Saya ingin cerita, ada kawan cerita, tapi syaratnya kau jangan ceritakan ya." Akhirnya kemana-mana jadinya, kan. Nah, ini bahasa-bahasa seperti ini kan dia tidak bisa menjaga amanah dengar namanya. Nah, kalau amanah lihat tidak bisa dijaga, amanah dengar tidak bisa dijaga, kan begitu. Macam mana amanah yang lebih besar daripada itu? Amanah harta, amanah anak, amanah jabatan, amanah macam-macam amanah, kan itu. Amanah itu kan luas. Nah, ini kalau sudah mulai satu persatu amanah itu kemudian dilalaikan, tunggulah kiamatnya. Termasuk kasratul qatli, banyaknya pembunuhan. Banyaknya pembunuhan ini sebenarnya Nabi SAW sudah bersabda 14 abad yang silam dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Jadi Hudzaifah itu sedang kumpul bersama Umar bin Khattab dalam satu majelis. Jadi Umar ini bertanya kepada para sahabat, "Siapa di antara kalian yang hafal tentang hadis-hadis fitnah?" Maka sahabat mengatakan, ini itu macam-macam. Kata Umar, "Bukan itu yang kumaksud. Fitnah yang kalian sebutkan itu bisa digugurkan dengan cara sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah," katanya. "Saya tidak mau mendengar fitnah yang kalian sebutkan. Saya ingin mendengar fitnah yang kalian dengar dari Rasul, yang kalau datang, fitnah itu datangnya seperti gelombang lautan, yang tidak mungkin selamat manusia dalam fitnah itu. Itu yang saya maukan," kata Umar. Maka Hudzaifah tiba-tiba berdiri dan mengatakan, "Saya wahai Amirul Mukminin pernah mendengar. Tapi fitnah itu tidak akan terjadi sebelum pintunya terpecahkan. Tapi kalau pintu itu sudah pecah, maka fitnah itu tidak akan dibendung sampai kiamat dibangkitkan." Kemudian Umar mengatakan, "Apa yang dimaksud pintu itu?" Maka Hudzaifah mengatakan, "Engkaulah pintunya. Kalau engkau masih ada, fitnah itu tidak mungkin terbuka. Tapi kalau engkau meninggal, maka fitnah itu tidak akan dibendung sampai kiamat." Kemudian Umar menangis, kemudian pergi. Rupanya yang dimaksud Hudzaifah adalah setelah meninggalnya Umar bin Khattab, dan Umar pun meninggal dibunuh, kan, oleh Abu Lu'lu' al-Majusi saat sholat subuh. Meninggal Umar. Kemudian Utsman bin Affan naik tahta, maka Utsman pun mati dibunuh juga. Dibunuh oleh kelompok Sabaiyah, kan. Kemudian Ali naik tahta, Ali juga dibunuh oleh Abdurrahman bin Mulzam. Jadi dari 4 khalifah yang tidak dibunuh, maksudnya yang selamat itu hanya Abu Bakar saja. Dia meninggal sakit, meninggal di malam hari. Kemudian ketika dia hendak sholat malam, dia mandi. Rupanya airnya sangat dingin sekali, menjadikan Abu Bakar demam. Dengan sebab itulah Abu Bakar meninggal, kan. Tapi Umar dibunuh, Utsman dibunuh,
Ali dibunuh, ada yang mengatakan Hasan diracun, dan begitu seterusnya, wallahu a'lam. Artinya bahwa semenjak Umar meninggal dibunuh, maka fitnah pembunuhan ini, maksudnya pembunuhan sesama kaum muslimin, tidak akan dibendung sampai kiamat. Karena di masa Rasul dan Abu Bakar serta di masa Umar menjadi khalifah, tidak ada orang Islam membunuh orang Islam. Ya, perang melawan orang kafir, ya, tapi orang Islam membunuh orang Islam itu tidak ada. Baru setelah terbunuhnya Utsman, meninggalnya Umar, baru terjadi perang saudara di zaman Ali. Ada namanya perang Siffin, itu perang saudara. Ada namanya perang Jamal, itu perang saudara. Ada namanya perang Nahrawan, walaupun lawannya orang-orang Khawarij, kan tetap mereka muslim, perang sesama kaum muslimin kan. Dan itu akan terus berlaku sampai kiamat, namanya perang saudara, tidak bisa dibendung. Ya, dan ini bukan hanya jumlah ramai, bahkan individu kan begitu, antar saudara satu rumah gara-gara rebutan waris, bunuh-bunuhan. Rebutan waris lo bisa bunuh-bunuhan. Ya, kemudian masalah pilkada saya contohkan tadi, yang kalah dengan yang menang bentrok, bunuh-bunuhan. Saya bayangkan, mereka rela menyerahkan nyawa untuk apa? Emangnya kalau dibela kemudian mati-mati syahid? Enggak mati syahid juga kan gitu. Yang dibela siapa kan gitu? Yang dibela itu bukan Islam, bukan Nabi, bukan syariat. Yang bela itu paslon. Nah ini dari mana kemudian mati syahid di sini? Jadi Anda ini mati karena uang, bukan mati karena syariat berarti. Lah dari sini khotufidin, peristiwa-peristiwa pembunuhan seperti ini adalah tanda-tanda dari tanda-tanda kiamat. Termasuk kathrah az-zalazil, banyaknya gempa di mana-mana. Indonesia ini jangan cerita gempa lah, dari zaman ke zaman sudah ada gempa banyak. Tapi sebagai catatan sebelum saya lanjutkan, khotufidin memuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau cerita tentang tanda-tanda kiamat, ya ada beberapa hal yang diketahui. Pertama, ya, bahwa tanda-tanda kiamat itu jangan sampai tidak mengharuskan seseorang harus kemudian mencocok logikan kondisi zaman dulu dengan zaman sekarang. Ingat, kalau kita berhadapan dengan tanda-tanda kiamat, jangan dicocok logikan. Tapi yang kewajiban kita adalah beriman. Ya, kewajiban kita beriman. Jangan kemudian dicocok logikan seperti gini contohnya, oh jangan-jangan orang Cina itu Ya'juj dan Ma'juj, ya karena sifat-sifatnya kok persis kayak orang Cina, bapaknya kan itu namanya cocok logi namanya kan. Ya, jadi berhadapan dengan tanda-tanda kiamat itu tidak boleh dan maksudnya tidak mengharuskan kita ini menerapkan dengan kondisi sekarang. Ya, jadi kita wajib beriman saja. Sudah, ini pasti terjadi. Kapan terjadinya wallahu alam, pasti saya yakin terjadi. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, tanda-tanda kiamat itu tidak mesti negatif. Tanda-tanda kiamat itu tidak mesti negatif, ada juga yang positif. Contoh umpamanya Nabi SAW ketika bicara tentang yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam bangunan. Apa ini negatif? Tidak. Ya. Sekarang kalau seandainya ada orang buat hotel, ada orang buat apartemen, ada jalan dibagus-bagusin, itu bukan negatif, itu positif kan? Bisa merekrut karyawan banyak, akhirnya yang bekerja banyak, orang susah jadi bekerja kan gitu. Itu positif namanya. Jadi tidak semua tanda-tanda kiamat itu negatif, ada juga yang positif. Ya. Kemudian juga tidak mesti tanda-tanda kiamat itu harus diupayakan secara tertib. Yang ini dulu, yang kedua ini dulu, yang ketiga. Tidak bisa juga kita mengatakan seperti itu. Hatta tanda-tanda kiamat besar. Apakah Dajjal dulu, apakah Dukhon dulu, apakah matahari dulu, kita tidak bisa memastikan. Dan kita tidak boleh memaksakan harus mentartib ini dulu, ini dulu. Siapa yang tahu Rasul aja tidak mentartib? Ya, maka sekali lagi kewajiban kita cukup beriman. Makanya berhadapan dengan tanda-tanda kiamat ini, pertama harus bersandar kepada Quran dan Sunnah. Yang kedua harus bertanya kepada para ulama, ya, supaya jangan salah memahami. Sebab kalau tidak bertanya kepada para ulama, model baca di Google gitu ya, atau baca di internet, ini bisa masalah ya. Karena ini perkara gaib, tidak bisa diraba-raba. Intinya bahwa menghadapi tanda-tanda kiamat ini sami'na wa ata'na saja.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara tanda-tanda kiamat selanjutnya intisaruz zina. Tersebarnya zina. Dan sekarang sudah tersebar zina itu di mana-mana. Bahkan Nabi SAW pernah menasihatkan orang-orang muhajirin 14 abad yang silam. Apa kata Rasul? Ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Kata Rasul, ingat 5 perkara wahai orang muhajirin, jangan sampai menimpa kalian. Kalau menimpa kalian, aku berlindung kepada Allah, jangan sampai menimpa kalian. Kemudian Rasul menyebutkan yang pertama apa? Lam yadharil fahishatu fi qaumin qad hatta tu'linu biha illa fasha fihi muta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina matamu. Kata Rasul, tidaklah perzinahan dan yang semacamnya, homoseksual, lesbi, LGBT, ya, menyebar di mana-mana. Bahkan yang terakhir yang viral di sini ada seorang LGBT umroh kayak gitu kan. Pula pakai pakaian akhwat, sholat di tempat akhwat kan itu. Ini kan penistaan agama ya. Anda ini laki-laki, nggak boleh kemudian berpakaian perempuan, sholat pula di tempat perempuan. Ini penistaan agama namanya. Dan terjadi. Coba bayangkan, ya mudah-mudahan pemerintah nangkap orang ini kemudian ditegas, ditindak. Ya, tidak boleh di tanah suci lagi, la ilaha illallah. Coba tanah orang yang paling suci dibuat penistaan agama. Luar biasa negeri kita ini memang. Ya. Lah kata Nabi SAW, tidaklah tampak sebuah perzinahan atau yang semacamnya LGBT dan yang lainnya. Dan terang-terangan, dan sekarang terang-terangan kan. Gimana tidak terang-terangan? Oh, sekarang tempat lokalisasi itu offline online ada. COD juga bisa, bukan makanan saja. Ya, zaman sekarang ini. Dan itu terang-terangan kan? Lah, apa yang terjadi kata Rasul? Illa fasha fihi muta'un. Ingat, akan tersebar banyak penyakit ta'un ataupun penyakit-penyakit yang belum pernah ada di zaman Rasul tapi akan terjangkit di zaman sekarang. Sampai hari ini, contoh saja penyakit AIDS, itu kan belum ada obatnya, walaupun konon katanya ada seorang ulama Yaman, siapa namanya itu, lupa saya, itu menemukan obat penyakit AIDS. Ketika hendak di sampelnya dibeli oleh Barat, ditolak dia, ya, sampai dia meninggal. Tapi intinya bahwa sekalipun anggaplah diketemukan obat AIDS ini, pasti Allah akan mengirim penyakit yang lebih ganas dibandingkan AIDS kan. Makanya ketika muncul penyakit AIDS ini kan terus diteliti oleh orang-orang cerdas, cerdik, pandai dari Barat kan. Profesor, doktor yang sudah botak-botak kepala itu. Mereka berusaha untuk mencari sampel dan mencari obat yang bisa mengobati penyakit AIDS ini kan. Tapi kita katakan percuma Anda meneliti. Buat apa Anda teliti? Karena yang Anda hadapi bukan bakteri. Yang Anda hadapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin hilang, selesaikan masalah zina, selesaikan masalah LGBT. Jangan lakukan, nanti hilang sendiri itu penyakit. Tapi kalau berusaha mencari-cari obat, di satu sisi kemudian membagi-bagikan kondom di mana-mana supaya orang berzina, sekalipun ditemukan obat itu, pasti Allah akan kirim bakteri yang jauh lebih parah lagi. Karena itu hanya satu dari tentara kecil Allah Azza wa Jalla saja kan. Tentara Allah ini banyak. Jadi salah Anda menghadapi, bukan Anda menghadapi penyakit, tapi yang Anda hadapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang murka dengan kemaksiatan itu. Makanya di antara tanda-tanda kiamat tersebarnya zina di mana-mana, LGBT, lesbi, homo dan yang lainnya. Yang lebih parah pula dilegalkan pemerintah. Itu pajak paling besar. Lah, ini kan gimana ceritanya? Padahal pemerintah tidak akan makmur dan tidak akan pernah turun berkah dari langit dan bumi sampai mereka beriman dan bertakwa. Lawalau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, berkah itu akan tersebar di mana-mana. Ya, ini memperbaiki negara pakai uang haram, gimana ceritanya akan dapat berkah sebuah negeri? Sehingga harus dilestarikan gitu. Ini pajaknya besar, la ilaha illallah ya. Kemudian juga qitalul ajam, banyaknya peperangan, jelas. Termasuk taqarrub az-zaman, taqarrub al-aswah, dekatnya zaman dan dekatnya pasar.
Ingat ya dulu kalau antum orang desa sekarang jadi orang kota kan. Kalau orang desa itu ke pasar kan naik dokar, kadang-kadang jauh, kadang-kadang kan naik angkot ya. Sekarang tidak perlu, pasarnya di rumah, yang mesennya juga di rumah. Tinggal buka aplikasi, datang ya, paket, nah, selesai itu. Dekat, makin dekat pasar itu ya. Yang jauh itu jadi dekat. Saya pikir dulu, kalau dulu mungkin paket itu kaos atau apa, sekarang nggak, sayur-sayuran ya, sayur bisa dipaketkan sampai kepada batu untuk menggosok daki, itu ada juga di COD. Saya pikir harus pulang ke Jawa Barat nyari di sungai gitu ya, sekarang nggak perlu, ada itu di Shopee itu. Bayangkan sampai batu untuk gosok daki lo dijual di Shopee itu, kita nggak kepikiran. Sampai rumput teki juga ada tuh. Jadi semua, coba, ini namanya taqarrub al-aswaq namanya. Jadi pasar didekat-dekatkan, tidak perlu keluar. Dan taqarrub zaman, waktu itu kayaknya dekat sekali kan gitu. Tadi subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nanti tidur subuh lagi. Nah itulah berdekatan waktu. Ya, kayaknya kita ini masih muda, padahal ngaca udah berubah semuanya. Ya, sok muda padahal udah tua. Dia tidak paham dia awet tua bukan awet muda. Ya. Jadi itu karena cepatnya waktu, sehingga yang harusnya muda itu jadi cepat tua jadinya, karena waktu berjalan dengan sangat cepat sekali. Dan ini tanda-tanda dari tanda-tanda kiamat, termasuk antalidal ammatu rabbataha, ketika seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ada yang mengatakan ini karena banyaknya peperangan, ada juga yang mengatakan bahwa ini banyaknya anak-anak durhaka kepada orang tua. Dan shadaqa Rasulullah, anak durhaka zaman sekarang luar biasa. Kita belum pernah mendengar ada anak bunuh orang tua, sekarang ada anak bunuh orang tua, menyiksa orang tuanya, dan begitu seterusnya. Dan ini tanda-tanda kiamat. Termasuk ittikhadul masajid turuqan, dijadikan masjid hanya jalan. Dikira ke masjid mau sholat, saya kan ada masjid tuh di Beliung. Dikira nanya, Pak, toilet mana Pak, katanya. Oh di situ Pak, katanya, ke toilet. Padahal duhur itu, toto pergi lagi, rupanya numpang kencing, bukan mau sholat di situ. Lah itu menjadikan masjid hanya untuk lewat saja. Ini kan sudah tanda-tanda kiamat ini. Saya pikir mau sholat, rupanya numpang kencing. Ya. Makanya wajar kalau masjid-masjid itu biasanya banyak yang digembok itu kamar mandinya. Karena numpang kencingnya dibuka ketika waktu sholat aja. Sampai seperti itu jadinya ya. Nah, termasuk juga tatawul ri'a isyad fil bunyan. Banyaknya pembangunan sampai rumah-rumah di desa lebih hebat daripada rumah di kota kan itu. Rumah di Batam kopel-kopel kan itu. Rumah di desa wah gede-gede kayak gedung. Itu tanda-tanda kiamat. Tapi ini bukan perkara yang negatif, ini positif. Taslimul khasah, tadi sudah disebutkan, mengucapkan salam kepada orang yang khusus saja. Kemudian zakhrafatul masajid, masjid dibangun dengan cara megah. Alhamdulillah, memang satu sisi kita bersyukur. Zaman dulu kita cari masjid itu nunggu azan. Oh di sana rupanya masjid. Ya. Sekarang tidak, karena menaranya tinggi-tinggi udah nampak itu masjid. Apalagi datang suara azan bersautan di mana-mana. Tapi sayangnya banyak masjid yang cantik tapi tidak ada penghuninya. Hanya imam muazin itu karena dibayar. Kalau nggak dibayar minggat juga ada. Ya, ini kan masalah ya. Kemudian juga kathratu ar-riba, banyaknya riba. Banyaknya riba ini luar biasa. Mulai dari rentenir itu sampai kepada bank konvensional, itu luar biasa pengaruh riba ini. Ya, dan ngeri pengaruh riba ini karena akan merobohkan ekonomi bukan hanya individu, masyarakat, bangsa, negara bisa roboh gara-gara riba. Ya, karena riba itu hakikatnya dia telah berperang melawan Allah. Karena Allah yang mengatakan, fa illam yantahu fa'danu biharbin minallahi wa rasul. Kalau kalian tidak berhenti dari riba, itu berarti kalian menyatakan perang melawan Allah dan Rasulnya. Nah itu kan bahaya riba. Dan riba itu sekarang tidak mesti harus di kantor-kantor. Sekarang sudah di pagar-pagar rumah kan, silahkan pinjam dengan bunga yang rendah, cukup dengan taruh sertifikat, nah gitu saja. Itu ada itu, tempel-tempel tiang-tiang listrik. Ya. Kemudian banyaknya wanita. Oh di Batam jelas lah banyak wanita. Kemudian tamannil maut, banyaknya orang berangan-angan ingin mati. Karena apa? Stres dengan kehidupan dunia kan.
Jadi pengennya mati itu seolah-olah menyelesaikan penatnya kehidupan dunia. Padahal mati itu bukan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Karena setelah kematian itu prosesnya lebih panjang lagi. Tapi ada orang-orang yang berpikir karena banyaknya kesulitan, terpikir kalau melihat kuburan orang itu, kenapa aku aja nggak mati di situ? Masalah itu. Nah ini karena terlampau stresnya orang sampai menghendaki kematian. Termasuk juga zuhurul fawahish, banyaknya kerusakan. Kemudian juga ittiba'us sunanil kafirin, banyak mengikuti tata cara orang-orang kafir. Kemudian kasratus syurat, banyaknya tentara, banyaknya polisi, itu juga tanda-tanda kiamat ya. Termasuk juga kita al-Yahud, perang melawan Yahudi. Kita bisa lihat Palestina sekarang berperang melawan orang Yahudi ya, dan banyak lagi. Intinya bahwa tanda-tanda kiamat kecil ini banyak sekali, dan ulama ada yang mengatakan hampir 90% lebih tanda-tanda kiamat itu setiap hari terjadi. Hanya kurang dari 10% mungkinlah tanda-tanda kiamat kecil ini belum terjadi, artinya sudah mendekati ke tanda-tanda kiamat besar. Tapi sekali lagi bahwa melazimkan dekatnya kiamat itu tidak bisa kita pastikan kapan waktunya, prediksinya seperti apa, tidak bisa. Karena Nabi SAW sendiri yang mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ketika ditanya Rasul, kapan kiamat? Rasul mengatakan tidak tahu. Yang ditanya tidak lebih paham daripada yang bertanya. Pada yang bertanya Jibril. Artinya aku dan engkau Jibril tidak tahu. Bahkan ketika Arab Badui datang kepada Rasul mengatakan, Rasul kapan kiamat? Rasul diam. Rasul kapan kiamat? Rasul diam. Rasul kapan kiamat? Rasul diam. Sampai 3 kali marah Rasul. Dan Rasul mengatakan, kau dari tadi tanya kiamat terus katanya. Apa yang kau siapkan? Kata Badui ini, tidak ada wahai Rasul, tapi aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasul mengatakan, idzan anta man ahbab. Kalau begitu engkau akan bersama orang yang kau cintai. Inilah diantara ringkasan dari tanda-tanda kiamat. Adapun tanda-tanda kiamat besar ya ada 10 macam. Dimulai disebutkan oleh Al-Imam As-Safarini dalam kitabnya Aqidah tentang tanda-tanda kiamat. Ya, beliau menyebutkan beberapa tartib yang mana duluan terjadinya kiamat besar ini. Maka sekali lagi bahwa Syekh Utsaimin pernah ditanya tentang masalah ini. Adapun tartib yang benar tentang tanda-tanda kiamat tidak bisa dipastikan. Apakah ini dulu, apakah itu dulu, apakah ini dulu, apakah ini, tak bisa dipastikan. Tapi ada yang kemudian berusaha untuk mentartib seperti Al-Imam At-Tayyibi yang dinukilkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa urutan tanda-tanda kiamat besar itu menurut beliau ya, pertama munculnya Dajjal. Kemudian yang kedua turunnya Isa bin Maryam. Ya, setelah muncul Dajjal, kemudian Isa bin Maryam. Adapun Imam Mahdi ini bukan tanda kiamat besar, dia muqaddimah tanda kiamat besar. Dajjal, turunnya Isa bin Maryam, baru munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya, Ya'juj dan Ma'juj itu yang pernah dibenteng oleh Dzulqarnain. Benteng itu akan pecah, kemudian mereka akan keluar dan jumlah mereka satu dari kita, 999 dari mereka. Artinya jumlahnya banyak. Ya, jadi makanya Rasul mengatakan kaum itu tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh. Macam mana akan diperangi? 1 lawan 999. Macam mana caranya? Antum saja 1 lawan 10 keok, apalagi lawan 991. Gimana cara melawannya? Makanya Isa disuruh menghindar. Kata Allah, Isa bawalah orang-orang yang beriman yang tersisa sembunyi di bukit Tur. Gak bisa dilawan Ya'juj dan Ma'juj itu. Baru setelah Ya'juj dan Ma'juj dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian tanda-tanda berikutnya ada yang mengatakan dukhon, ya, muncul asap dari langit. Kemudian setelah muncul asap dari langit, kemudian muncul matahari dari arah barat. Kemudian setelah muncul matahari dari arah barat, kemudian muncul binatang yang keluar dari perut bumi dan bisa bicara dan menstempel setiap mukmin, setiap kafir. Tugasnya stempel saja. Ini sudah 6. Ya. Dajjal, Isa, Ya'juj Ma'juj, Dukhon, kemudian matahari terbit dari barat,
kemudian binatang yang melata yang keluar dari perut bumi yang bisa bicara. Baru yang ke-7, 8 dan ke-9 itu disebut gempa. Gempa dari arah timur, gempa dari arah barat, dan gempa di tengah-tengah jazirah Arab. Itu sudah tiga gempa. Kemudian yang terakhir baru api yang keluar dari, atau larva atau api yang keluar dari Aden Yaman. Dan itu sudah diteliti oleh NASA. Memang di dunia itu hanya ada di Yaman, larva yang sangat besar yang ada di dasar bumi itu. Dan shadaqa Rasulullah, memang Rasul yang bersabda bahwa larva itu akan keluar dari perut bumi dan akan membakar lautan. Maka api itu akan menggiring manusia. Tugasnya bukan membakar manusia, hanya menggiring saja. Kalau manusianya diam, apinya juga diam. Manusianya jalan, apinya ada jalan. Manusia tidur, dia tunggu. Ya, karena tidak ditugasi untuk membakar. Tapi kalau semua benda yang terkena terbakar, kecuali manusia. Karena tugas dia hanya menggiring saja. Digiringnya manusia sampai di Syam. Nah, ketika mereka di Syam, disitulah kiamat dibangkitkan. Ini menurut tartib Al-Imam At-Tayyibi dalam kitab Fathul Bari. Tapi menurut Imam Safarini dan yang lainnya juga berbeda tartibnya, sehingga kita tidak bisa memastikan mana satu duluan. Yang jelas kita beriman bahwa tanda-tanda kiamat itu pasti berlaku dan pasti terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, inilah diantara ringkasan tanda-tanda kiamat. Taib, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya, silahkan.